Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Rahmadani dengan NIM akhir 027 dari kelompok 4B Family Zingiberasi E. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Kepada rekan-rekan yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minda Alexandra dengan NIM akhir 034 dari Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas kunyit, yaitu kunyit sendiri memiliki nama lain kunyit, kunir dari Jawa, koneng penyebutan dari Sunda, hunik dari Batak Toba, dan kuning gersing dari Batak Karo. Kemudian nama tanaman asalnya adalah Curcuma domestica atau Curcuma longa. Kemudian nama keluarganya adalah Zingiberaceae. Lalu memiliki zat berkhasiat utama atau isinya yang mengandung minyak atsiri, pati, zat warna kurkumin, dan damar. Penggunaannya untuk carminativa, anti diare, kolagoga, dan skabisida. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Ananta dengan NIM akhir 030. Jadi pada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai morfologi kunyit. Yang pertama yaitu daun. Daun kunyit berbentuk bulat memanjang dengan ujung meruncing dan pangkal menyempit. Memiliki panjang berkisar 30-50 cm dengan lebar 10-15 cm. Pada permukaan daunnya berwarna hijau segar dengan tulang daun menyirip. Sementara pada permukaan bagian bawahnya sedikit lebih pucat. Lalu yang kedua yaitu akar. Tanaman kunyit memiliki akar berbentuk serabut, di mana warna cenderung putih kekuningan dengan tekstur halus dan bercabang halus pada bagian ujungnya. Lalu yang ketiga yaitu rimpang. Rimpang merupakan bagian khas dari kunyit yang berwarna orange hingga kuning tua pada bagian dalam, sedangkan luar biasanya berwarna coklat kekuningan. Rimpang berbentuk bulat memanjang dan bercabang dengan aroma khas yang tajam. Rimpang menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan serta sumber utama zat aktif kurkumin. Yang keempat yaitu batang. Batang pada tanaman kunyit merupakan batang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah daun yang saling menutupi. Batang semu ini berwarna hijau muda, tegak, dan tingginya bisa mencapai 40-100 cm. Terakhir yaitu morfologi bunga. Bunga majemuk tersusun dalam perbungaan berbentuk bulir keluar dari rimpang. Braktea atau daun pelindung berwarna putih kehijauan sampai ungu kemerahan di bagian atas. Bunganya bersifat hermafrodit dengan sepal menyatu dan petal berbentuk segitiga. Perkenalkan, saya Hanifat Az-Zahra dengan NIM akhir 032 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan tradisional salah satu tanaman yang berasal dari famili Zingiberaceae, yakni kunyit. Kalian pasti telah mengetahui bahwa kunyit memiliki banyak sekali manfaat. Tidak hanya untuk obat, tapi juga biasanya digunakan untuk bahan dalam masakan karena memiliki aromatik yang khas dan juga digunakan sebagai pewarna alami. Dari pemanfaatan tradisional kunyit sendiri, kunyit biasanya dimanfaatkan rizomanya atau rimpang dan juga dapat dimanfaatkan daunnya juga loh. Oleh karena itu, saya akan memulai penjelasannya. Kunyit dapat digunakan sebagai obat demam karena kunyit mengandung kurkumin, flavonoid, antipiretik, dan antiinflamasi. Untuk obat demam sendiri, yang dibutuhkan adalah rizomanya. Rizoma dapat dibersihkan, diparut, dan diambil salinnya, kemudian diminum. Biasanya juga ditambahkan dengan madu untuk menambah cita rasa manis. Selanjutnya, kunyit juga dapat menjaga organ reproduksi wanita karena kunyit mengandung kurkumin, juga minyak atsiri untuk menjaga keseimbangan hormon, antibakteri, dan antimikroba. Biasanya yang digunakan adalah rizomanya juga. Biasanya rizoma dibersihkan, diparut, diambil saringnya, dan digunakan untuk diminum. Selanjutnya adalah batuk. Untuk mengobati batuk, kunyit digunakan rizomanya. Sama seperti yang sebelumnya, rizoma dibersihkan, diparut, dan diambil sarinya untuk diminum. Karena kunyit memiliki minyak atsiri dan antimikroba sama seperti obat batuk, yakni ekspektoran. Selanjutnya adalah diare. Untuk penyakit diare sendiri, kunyit memiliki tanin, kurkumin, anti peradangan, dan antimikroba. Biasanya dikonsumsi dengan cara rizoma dibersihkan, diparut, dan diambil sarinya untuk diminum. Dan yang terakhir adalah aukup. Kalian pasti baru pertama kali mendengar kata aukup. Jadi aukup ini adalah salah satu tradisi khas dari masyarakat Batak Karo.
dengan tujuan untuk merelaksasi dan melancarkan peredaran darah. Biasanya yang dipergunakan dalam aukup ini adalah rizoma dan juga daun dari kunyit sendiri. Rizoma dan daun kunyit akan direbus bersama dengan tanaman herbal yang lain yang kemudian akan digunakan uapnya untuk aukup. Jadi aukup ini adalah sama seperti mandi uap yang dapat memperlancar peredaran darah seperti itu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fadila dengan NIM akhir 036. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lengkuas atau juga dikenal dengan nama Laos, atau mungkin beberapa daerah memiliki namanya masing-masing. Misalnya kayak Bali itu Karawarsa, terus orang Bugis itu menyebutnya Aliku, orang Aceh Lengkuewu, terus ada orang Lampung itu menyebutnya Lawas, dan masih banyak lagi ya. Lengkuas ini memiliki nama asal tanaman berupa Alpinia galanga elwit yang termasuk dalam famili Zingiberaceae. Lengkuas ini merupakan salah satu tanaman biofarmaka asli Indonesia yang dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah dengan kondisi idealnya itu 200 sampai 1000 mdpl dengan curah hujan 2500 sampai 4000 mm per tahunnya. Juga membutuhkan paparan sinar matahari yang cukup dan kelembapan yang sedang. Lengkuas ini memiliki beberapa varietas, namun yang utama hanya ada dua, yaitu varietas lengkuas merah dan lengkuas putih. Lengkuas putih ini memiliki rimpang yang lebih besar daripada varietas yang lainnya, sedangkan varietas lengkuas merah ini memiliki rimpang berwarna kemerahan dan ukurannya lebih kecil daripada lengkuas putih. Dari beberapa manfaat yang ada di lengkuas itu, pastinya tidak lepas dari senyawa aktif yang dikandungnya. Beberapa senyawa yang ada di lengkuas yakni alkaloid, flavonoid, tanin, fenolik, dan minyak sirih. Dari ini juga memberikan manfaat dari senyawa ini berupa anti kanker, antioksidan, anti TBC, terus juga mencegah kerusakan ginjal. Nama saya Meisha Zarani Victoria dengan NIM akhir 037. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari lengkuas. Yang pertama ada daun. Daun lengkuas berupa tunggal berwarna kehijauan dengan ujung daun runcing serta sisi daun merata. Memiliki panjang daun sekitar 20-30 cm serta lebar 4-5 cm. Selanjutnya akar. Akar lengkuas memiliki sistem perakaran serabut yang bersifat adventif dan tumbuh menempel pada ruas-ruas rimpang. Bentuk akarnya bulat, kecil, dan memanjang dengan warna putih kekuningan. Bagian akarnya terdiri atas batang akar, tudung akar, dan serabut akar. Pada tanaman lengkuas tidak ditemukan modifikasi akar khusus. Selanjutnya adalah rimpang. Rimpang lengkuas berbentuk silindris dengan ukuran yang cukup besar dan tebal. Berdiameter sekitar 2-4 cm, teksturnya berdaging dan akan menjadi keras apabila sudah kering. Bagian luar rimpang tampak berwarna coklat kemerahan yang mengkilap, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih. Pada rimpang yang sudah tua, dagingnya akan terasa berserat kasar. Rimpang ini tumbuh, merayap dan bercabang-cabang dengan akar serabut yang berkembang, namun tidak membentuk umbi akar. Jika dibiarkan kering, rimpang akan berubah menjadi agak kehijauan serta memiliki serat yang keras dan liat. Selain itu, rimpang lengkuas juga dikenal menyimpan banyak minyak atsiri. Yang terakhir, batang. Batang lengkuas berbentuk bulat dan termasuk batang semu, karena sebenarnya merupakan pelepah daun yang saling membungkus. Tekstur batangnya basah dengan permukaan yang licin serta memperlihatkan bekas tangkai daun. Batangnya tumbuh tegak lurus tanpa percabangan, meskipun memiliki sifat geragih. Cabang yang terbentuk pun tumbuh tegak. Lengkuas termasuk tanaman tahunan yang berumur lama serta mengalami fase dormansi. Batangnya mengalami modifikasi berupa akar rimpang yang menjalar di bawah tanah. Nama saya Vimbi Nurjaya Bintang dengan NIM 255070501111035. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan tradisional lengkuas. Jadi lengkuas bukan hanya bumbu dapur, tetapi juga punya manfaat besar dalam pengobatan tradisional. Pertama, rizoma dan daun digunakan untuk mengatasi penyakit kulit. Daun ditumbuk, sedangkan rimpang dihaluskan untuk dijadikan baluran. Kandungan minyak atsiri dan antibakterinya efektif meredakan gatal atau infeksi ringan. Kedua, rimpang yang diparut lalu diambil sarinya bisa diminum untuk meredakan gangguan lambung seperti perih atau mual sekaligus menghangatkan perut. Ketiga, kombinasi rizoma dan daun direbus lalu digunakan untuk mandi atau ramuan ibu pasca melahirkan. Khasiatnya membantu memulihkan tubuh, memperlancar peredaran darah, dan memberi efek hangat. Keempat, air rebusan rimpang berfungsi sebagai anti-ulcer, yaitu membantu mencegah tukak lambung karena kandungan antioksidannya melindungi lapisan lambung dari iritasi. Dan yang terakhir, sari rimpang lengkuas bermanfaat sebagai karminatif, yaitu meredakan perut kembung dengan mengurangi gas berlebih di saluran pencernaan. Itulah beberapa pemanfaatan tradisional dari lengkuas yang hingga kini masih dipercaya oleh masyarakat.
Di sini saya akan menjelaskan tanaman jahe. Jahe memiliki nama asli atau nama ilmiah yaitu Zingiber officinale roscoe yang berasal dari famili Zingiberaceae. Tanaman jahe sendiri memiliki zat-zat yang berkhasiat yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan. Di antaranya yaitu jahe mengandung senyawa bioaktif seperti gingerol, sogaol yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi, serta membantu melawan radikal bebas dan mengurangi peradangan. Jahe sendiri juga mengandung paradol, zingerol, dan beberapa vitamin dan mineral seperti B6, zat besi, kalium, dan magnesium. Jahe memiliki beberapa kegunaan atau manfaat, diantaranya yaitu meredakan mual, nyeri haid, nyeri sendi, meredakan sakit tenggorokan, dan menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, jahe juga digunakan untuk mengontrol kadar gula darah dan mengurangi kolesterol. Perkenalkan, nama saya Carissa Febrianti Anissa dengan nomor akhir NIM 028. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari jahe. Nah, untuk morfologi jahe sendiri di sini ada 5, yaitu ada daun, batang, akar, bunga, dan juga rimpang. Untuk daun sendiri memiliki bentuk lancet, ujung meruncing, tepi rata. Untuk warnanya memiliki warna hijau tua dan memiliki susunan spiral pada batang semu. Lalu ada batang. Batang ini memiliki jenis batang semu atau dari pelepah daun. Nah, tingginya ini biasanya 0,5 sampai 1 meter dan memiliki sifat tegak dan lunak. Lalu ada akar. Akar sendiri ini memiliki jenis serabut dan tumbuh dari buku-buku rimpang. Nah, fungsinya ini untuk menyerap air dan nutrisi. Lalu yang keempat ada bunga. Nah, bunga ini susunannya itu tandan dari rimpang. Warnanya memiliki warna kuning kepucatan atau kekuningan. Nah, di bunga ini memiliki catatan yaitu jarang ditemukan pada jahe budidaya. Lalu yang terakhir ada rimpang. Nah, rimpang ini memiliki bentuk jari-jari beruas, menggembung di tengah, dan memiliki warna putih kekuningan hingga coklat kemerahan. Nah, fungsi dari rimpang ini untuk menyimpan makanan atau alat perkembangbiakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari morfologi jahe. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanania Ana Fatiha dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang tanaman jahe atau Zingiber officinale roscoe. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan secara tradisional dari tanaman jahe sendiri. Bagian tanaman jahe yang digunakan adalah bagian rizoma atau bagian rimpangnya. Pemanfaatan yang pertama adalah sebagai aromaterapi untuk menghilangkan stres. Cara pemakaiannya adalah dengan membersihkan rizoma lalu dibakar untuk mengeluarkan aroma atau zat atsiri. Lalu yang kedua adalah untuk memecah asam lambung yang dihasilkan oleh sistem pencernaan saat kita stres. Cara penggunaannya adalah membersihkan rizoma, lalu mencincangnya dan dicampur dengan air serta irisan lemon. Yang ketiga adalah untuk menghilangkan bau badan. Cara penggunaannya adalah dengan membersihkan rizoma, lalu dihaluskan dan menambah berbagai ekstrak lain supaya jika diaplikasikan ke kulit tetap aman. Selanjutnya adalah untuk menyembuhkan infeksi dari bakteri ataupun infeksi virus. Penggunaannya adalah dengan menyeduh rizoma dari jahe yang telah dibersihkan dengan air panas dan diberi bawang putih. Lalu yang terakhir adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara meminum air seduhan dari jahe sendiri dan ditambahkan dengan madu lalu diminum setiap hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari presentasi kali ini, kunyit, jahe, dan lengkuas merupakan tanaman biofarmaka yang berasal dari famili Zingiberaceae yang memiliki morfologi khas berupa batang semu dan rimpang aromatik. Kunyit dikenal dengan rimpang berwarna orange kekuningan yang kaya akan kurkumin yang dimanfaatkan sebagai bumbu, pewarna alami, serta obat tradisional untuk masalah pencernaan dan peradangan. Jahe memiliki rimpang bercabang dengan aroma pedas khas, digunakan sebagai minuman penghangat, obat batuk, dan ramuan masuk angin berkat kandungan gingerol dan sogaolnya. Sementara itu, lengkuas dengan rimpang besar berwarna putih kekuningan hingga kemerahan banyak dipakai dalam masakan dan pengobatan tradisional sebagai antibakteri, antiinflamasi, serta pelancar pencernaan. Ketiganya menunjukkan peran penting tanaman rimpang dalam olah pangan maupun pengobatan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam materi yang disampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila
ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan bisa melalui kolom komentar yang ada di Elvet. Terima kasih.